Sayyidina Umar itu memimpin menjabat sebagai khalifah, banyak orang datang silih berganti, ada yang curhat masalah pribadinya, ada yang curhat masalah kenegaraannya. Karena Sayyidina Umar selain piawai memimpin kaum muslimin, beliau juga piawai dengan kemampuan ilmu agama yang beliau punya. Gimana enggak? Beliau orang nomor 2 paling Nabi SAW cinta, Sayyidina Umar. Maka ketika orang datang silih berganti bertanya, beliau kemudian mikir, hasibu qabla an tuhasabu. Ayo hisab dirimu sendiri sebelum kamu nanti dihisab. Terkadang kita sibuk ya hadirin, menghisab orang lain, nyari kesalahan orang lain, nyari aibnya orang lain. Tapi kita tuh lupa sama aib kita sendiri. Kadang tuh sebagian kita mungkin kayak gitu. Apa kalimatnya tadi? Kadang-kadang kita tuh lupa. Kita terlalu sibuk. Terkadang kita terlalu sibuk mikirin aibnya orang lain, mencari-cari kesalahannya orang lain, terus mengkorek-korek semua aib-aib dan kekurangannya orang lain. Tapi kita lupa bahwa diri ini tuh punya banyak celah, punya banyak kekurangan, dan punya banyak aib yang gak pernah disadari. Padahal kalau diri ini mau sadar, dia pasti akan jadi hamba yang terus lebih baik ketimbang dia terus mencari-cari kesalahannya orang lain. Dan manusia gak dicari aja, kesalahannya itu ketemu, apalagi dicari. Kita nggak dicari aja banyak salahnya, apalagi dicari. Jangan cari aibnya orang. Jangan jadi orang yang gajah di depan mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan sangat terlihat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Nabi bilang, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib-aibnya. Mari belajar menutup aib diri, tutup aib saudara, tutup aib orang lain. Semoga Allah tutup juga aib-aib kita insyaAllah. Ayat berikut, ada perkataan Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-6 halaman yang ke-70, siang dan malam adalah tanda kebesaran Allah. Keduanya dicipta sebagai sarana manusia untuk beribadah dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu itu dicipta untuk kita manfaatin sebaik mungkin, jadi jangan disia-siain. Kalau kata Sayyiduna Abdullah bin Umar, kalau kamu ada di waktu subuh, fala tantazirul masa, jangan nunggu sampai sore. Kalau kalian ada di waktu sore, fala tantazirus sabah, jangan tunggu sampai waktu subuh untuk beramal. Sekarang subuh, beramal aja. Yang mau sedekah subuh, silakan sedekah subuh. Ada QRIS-nya, pakai QRIS-nya. Lillahi ta'ala. Yang mau ngaji, silakan ngaji Quran. Yang mau tadabbur Quran, kajian subuh syuruk, KSS, kajian subuh syuruk. Yang di rumah nanti mau nyebarluaskan ilmu yang lagi dicatat sebagai faidah-faidah yang bisa disebarluaskan, sebar seluas-luasnya. Kita punya kesempatan memiliki umur kedua dengan cara menyebarluaskan ilmu, karena kata baginda Nabi, ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu akan jadi jariyah buat kita. Manfaatkan waktu. Jadi kita tiap hari itu berlomba sama waktu. Waktu kerasa cepat apa lama? Waktu terasa cepat apa lama? Cepat. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian merasakan sebulan rasa sepekan. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian merasakan setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan serasa satu hari, dan kata Nabi, sehari
serasa seperti sekejapan mata. Bangun tidur, tiba-tiba udah zuhur lagi aja. Baru zuhur, tiba-tiba udah maghrib lagi aja. Baru maghrib, tahu-tahu subuh lagi. Gitu terus. Gak kerasa, tahu-tahu udah terlewat satu hari. Dan seorang ulama pernah bilang, hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah ketika aku tahu usiaku bertambah, namun amal solehku tidak bertambah. Hal yang paling sedih dalam hidup, usianya nambah tapi amal solehnya enggak. Dan waktu itu gak bisa diulang. Kita bisa dengan kecanggihan teknologi mengoperasi wajah kita yang usia 60 tahun berubah seolah menjadi usia 17, 20 atau 30. Tapi kita gak pernah bisa mengulang waktu dan kesempatan amal yang sudah pernah kita lewatkan. Kalau hari ini kita gak sholat subuh, selamanya dicatat gak sholat subuh. Kalau semalam kita gak sholat maghrib, selamanya kita gak sholat maghrib. Dicatat selamanya, dan itu berlaku di kitab catatan amal yang besok akan kita terima. Pentingnya kita memanfaatkan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Waktu hal termahal yang Allah bagi untuk seorang hamba. Ayat 45 hadirin. Dan Allah menciptakan semua makhluk yang melata dari air. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Contohnya ular dan sejenisnya. Dan di antara mereka ada yang berjalan dengan dua kakinya. Siapa? Ayam. Manusia juga dua kaki. Dan di antara mereka ada yang berjalan dengan 4 kaki. Kambing, sapi, unta, kuda. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Poin-poin tafsir yang pertama, keanekaragaman makhluk itu semua ciptaan Allah. Kemarin kan kita bahas ya, gimana ceritanya telur dari yang kayak gitu ada cangkangnya berubah menjadi ayam yang hidup, lalu dia besar, lalu dia bertelur lagi. Itu Allah dengan Maha Sang Pencipta. Itu Allah Sang Pencipta dengan kemahabesaran dan kemahakuasaan yang Allah punya. Keanekaragaman makhluk yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan air sebagai sumber kehidupan. Jadi keanekaragaman makhluk itu tuh basicnya Allah ciptakan dari air. Air apa? Air mani. Nomor 2, kuasa Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya. Allah menciptakan ada yang di air, ikan-ikanan, ada yang melata dengan perutnya, ular, ada yang jalan dengan kedua kakinya, semua binatang-binatang yang 2 kaki, ada yang 4 kakinya, ada yang bahkan lebih daripada itu, ada yang 1000 kaki. Itu maha sempurna Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Yang ketiga, dari poin yang ke-45, tanda kebesaran Allah diantaranya adalah keragaman ciptaannya. Kupu-kupu, bayangin ya hadirin, kupu-kupu itu awalnya apa? Ulat, berubah diri menjadi kepompong, berubah lagi menjadi kupu-kupu. Artinya kalau kita mau sesuatu yang indah, seperti tadi ya, keindahannya ulat berubah kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Kalau kita mau sesuatu yang indah, maka kadang-kadang kita harus siap dengan keterasingan. Seperti ulat yang menjelma berubah jadi kupu-kupu, di fase sebelum berubah menjadi seindah kupu-kupu itu, ulat untuk sementara waktu mengasingkan diri, menjadi kepompong. Manusia tuh kalau mau mengupgrade value-nya, dia mau nanti terlihat keindahannya, boleh dia ambil waktu untuk jadi kepompong. Maksudnya ambil waktu untuk menyendiri dan mengupgrade diri. Ambil waktu untuk menyendiri lalu mengupgrade diri.
ambil fase-fase kepompongnya kita. Fase-fase kepompongnya kita itu yang rutin hadir ke kajian, meskipun agak berat dan gak mudah, itu fase jadi kepompong, melatih diri sendiri. Walaupun kebanyakan bilang gak mudah, tapi kita bismillah. Kebanyakan mungkin bilang gak mudah, gak mudah banget itu, berat. Tapi kita bilang bismillah, dicoba, didawamkan. Jadi sebelum nanti kita sampai pada tahapan keindahan, kita harus siap dengan keterasingan. Gak apa-apa terasing sebentar aja. Menghilang lalu untuk memperbaiki diri. Menghilang sebentar lalu untuk upgrade value. Menghilang sebentar untuk ngelihat diri kita tuh potensinya apa. Menghilang sebentar untuk nanti muncul lagi ke permukaan sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik, jauh lebih siap. Sama seperti kepompong ketika dia bermuncul, ketika kepompong itu muncul, kepompong itu sudah muncul keluar dari kepompong tempat pertapaannya, dia sudah dalam bentuk kupu-kupu. Manusia kan mau nih kelihatan indahnya, ya dia harus mau upgrade dirinya. Kalau manusia hanya mau kelihatan indahnya aja tapi tanpa mau berproses, lupakan. Harus diulang-ulang ya hadirin, terutama kita-kita yang punya adik Gen Z, Gen Alpha, apalagi anak-anak kita yang dengan sosial media mereka selalu melihat hasil yang instan. Oh ternyata gampang, oh ternyata mudah, padahal harus lewati prosesnya. Jangan sampai nanti mereka tumbuh dalam keadaan maunya instan tanpa mau menikmati dan mencicipi proses. Padahal yang paling penting itu kan prosesnya. Coba hadirin ikuti tata cara memasak buat udang balon. Udang balon. Maksudnya udang yang kalau dimasak dia ntar kayak ada balonnya gitu. Kira-kira sekali mengikuti resep yang ada di TikTok pasti berhasil atau enggak? Enggak, pasti gagal. Kedua kali gagal, ketiga masih gagal, keempat udah mulai nih, tapi kok ngembangnya belum gede ya? Direvisi lagi. Ke-10-nya udah bisa tuh. Ke-11 bisa, 12 bisa. Bahkan untuk kita lihat tutorial di TikTok aja belum tentu langsung sama hasilnya plek ketiplek. Masih ada proses gagalnya dulu. Itulah proses. Proses hidup itu tentang proses. Kita semua teman-teman juga yang mungkin nonton ada yang Gen Z juga, proses, nikmatin aja prosesnya. Nikmati proses, jangan sesali hasil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, setiap makhluk hidup membawa bukti yang nyata tentang keagungan Sang Pencipta. Air menjadi asal muasal kehidupan, menunjukkan ketergantungan seluruh makhluk kepada Allah. Madarijus Salikin, jilid yang pertama di halaman yang ke-27. Ayat 46 sampai ayat ke-50. Poin-poin tafsir 46 sampai poin-poin tafsir ke-50. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kita sudah sering mengulang ya, hidayah mutlak punya Allah. Kewajiban kita adalah ikhtiar menjemput. Lalu nomor 2 merawat. Lalu nomor 3 menjaga hingga akhir hayat. Hidayah itu dijemput, nomor 2-nya dirawat, nomor 3-nya dijaga hingga akhir hayat. Jangan dibiarin hidayah, karena kalau kita biarin hidayah itu nanti kitanya kehilangan sama hidayah. Teman-teman, siapapun yang menonton tayangan ini, mungkin pun juga ada di antara kita yang sedang menjemput hidayah dan berproses. Betapapun beratnya, ini hadirin, betapapun beratnya kita menjemput hidayah, jemput hidayah itu. Kalau bisa berjalan, berjalanlah. Kalau bisa berlari, berlarilah. Kalaupun gak bisa, merangkaklah. Yang penting satu, jangan berbalik arah. Berat dirasa, gak apa-apa, itu satu fase proses di awal, memang berat. Tapi nanti perlahan setelah kita menjemput hidayah itu,
lalu kita merawat, lalu kita menjaga, Allah yang memudahkan. Kita harus merawat hidayah. Seperti pohon, kalau nggak dirawat, pohon itu akan mati, cepat atau lambat. Hidayah pun sama, kalau hidayah nggak kita rawat dengan membaca Al-Quran, hadir kajian, baik secara offline ataupun secara online, yang hari ini lagi live streaming di rumah, itu sama dengan kita merawat iman, merawat hidayah. Seperti halnya tanaman, yang tanaman itu dirawat, pasti tumbuhnya akan subur. Hidayah yang dirawat, pasti imannya akan subur. Rawat hidayah, jaga, pertahankan hingga akhir hayat. Kita butuh hidayah. Dan yang paling mahal, hadiah yang Allah beri pada seorang hamba setelah iman, istiqomah, yaitu hidayah yang dia jaga dan dia rawat sampai akhir hayat. Itu yang paling mahal. Buktinya betapa Rasulullah SAW menginginkan pamannya dapat hidayah, Abu Thalib. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya Abu Thalib enggan beriman. Lalu muncul turun ayat, wahai Muhammad, sekalipun engkau tidak bisa memberi hidayah kepada pihak yang paling engkau cinta, sekelas Nabi, sekelas Rasul SAW sangat ingin hidayah itu sampai kepada pamannya, tapi nggak bisa, karena hidayah mahal, mutlak punya Allah. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kalau kita terlahir bukan dari keluarga muslim? Kira-kira kita muslim nggak? Kalau kita terlahir bukan dari keluarga muslim, kira-kira kita akan jadi muslim sampai akhir hayat nggak? Belum tentu. Makanya hadir di tengah-tengah keluarga muslim, lahir sudah dalam keluarga muslim, itu juga karunia yang besar. Karunia besar hadirin. Lahir di tengah-tengah keluarga yang memang sudah muslim. Jaga hidayah, jemput hidayah, rawat, lalu pertahankan hingga akhir hayat. Karena yang paling mahal di dunia ini itu adalah hidayah. Hidayah jemaah. Nomor 2, poin yang pertama, ayat-ayat yang jelas Allah turunkan dan Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah mau. Nomor pertama, ayat-ayat yang jelas Allah turunkan. Nomor kedua, hidayah hanya Allah bagi kepada siapa yang Allah mau. Gimana cara jadi hamba yang Allah kehendaki? Ya jemput. Aduh, kenapa nih kok belum dapat hidayah? Jadi nggak ada lagi kata-kata belum dapat hidayah. Sebenarnya tuh kita semua udah dikasih hidayah, cuman kitanya aja yang jemput sama enggak. Emang dikira live streaming yang teman-teman tiba-tiba lagi pencet sekarang nih, dipencet live streaming, emang itu bukan hidayah? Itu hidayah. Tadi kita niatnya mau scroll, mau cari-cari info, mau cari-cari sesuatu postingan-postingan, mau formalitas-formalitas saja update. Tapi kok kenapa kita nyambungnya ke live streaming nih? Apakah itu bukan hidayah? Itu hidayah. Allah bagi hidayah lewat caranya hari-hari ini live streaming. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, mungkin hari ini kita ngaji berbelas. Laki-lakinya ada 7, perempuannya ada 23, 30 lah, taruhlah 30. Tapi saat kita mengaji lewat sosial media, ada yang membersamai mungkin 10 orang atau 15 orang misalkan. Jadi lewat sosial media itu dengan taufik dan izin Allah, kita sama-sama lagi menjaga merawat hidayah. Dan kadang hidayah itu bagi kita yang mungkin qadar Allah sedang mencarinya, datang lewat tayangan-tayangan, cuplikan-cuplikan sederhana yang itu menurut kita sepele. Hidayah bisa datang sekalipun pada tayangan-tayangan. Hidayah itu bisa datang walaupun kadang-kadang lewat tayangan yang kita sering sepelekan. Video pendek yang tiba-tiba, iya bener juga ya, itu hidayah tuh. Lewat live streaming yang kita sebenarnya nggak niat mau nonton, tiba-tiba begitu scroll lewat aja di FYP, itu hidayah juga tuh. Lewat ucapan
seseorang anak kecil usianya jauh di bawah kita yang tiba-tiba bilang, "Bu, ibu jangan lupa ya." "Jangan lupa apa, nak?" "Jangan marah-marah. Jangan, mama tuh gampang marah." Itu hidayah tuh. Anak kita yang mendapati diri kita mungkin seringnya marah-marah, itu hidayah juga yang datang. Sinyal, kan hidayah itu bentuknya sinyal-sinyal. Lalu kita jemput hidayah. Jangan biarkan diri ini terombang-ambing tanpa hidayah. Hidup tanpa hidayah itu gelap. Hidup dengan hidayah terang. Hidup tanpa hidayah itu gak bercahaya. Namun dengan hidayah kita berjalan ditemani oleh cahaya. Mintalah kepada Allah setelah iman, istiqomah, minta hidayah ini supaya tetap bertahan sampai akhir hayat. Karena hadirin, yang tidak mudah setelah kita menjemput hidayah itu menjaga dan merawat. Teman-teman dimanapun berada di TikTok, YouTube, Instagram, karenanya kalau sudah dapat hidayah hari ini, minta tolong sama Allah supaya hidayah tetap terjaga. Seperti ayat ini loh, ayat ke-46, Allah membagi hidayah kepada siapa yang Allah mau. Makanya minta Allah supaya kita tuh jadi orang yang Allah mau. Ya Allah, pilih kami agar jadi hamba yang Engkau mau. Pilih saya ya Allah supaya jadi hamba yang terus istiqomah. Minta. Semakin dipinta, semakin suka. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling, mereka itulah bukan orang-orang beriman. 48. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. 49. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul SAW dengan patuh. Ayat 50. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, atau takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim sama mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Hati ada penyakit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang membuat kita gagal dalam beramal salih? Apa yang membuat kita gak berhasil dalam beramal salih? Jawabannya antara lain adalah karena kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, karena dosa yang kita lakukan. Jadi yang membuat kita gagal beramal soleh itu diantaranya sebab kita masih banyak tertawan sama dosa-dosa kita sendiri. Gagal kita beramal soleh lantaran dosa yang kita lakukan. Kalla bal ran ala qulubihim. Di hati kita tuh ada ran. Di hati kita tuh ada hijab. Hijabnya adalah dosa. Ran yang membuat hatinya menghitam. Ala qulubihim, di hati kita. Makanu yaksibun. Sebabnya apa? Karena apa yang kita lakukan, karena maksiat yang kita kerjakan, karena secara sengaja kadang kita sadar betul, tapi kita masih ngerjain. Pelan-pelan berproses. Pelan-pelan berproses. Emang gak mudah. Siapapun yang menuju Allah, jalannya pasti gak mudah. Dan jalan menuju Allah, siapapun yang berjalan menuju Allah, jalannya pasti gak mudah. Tapi jalan menuju Allah sudah pasti jalan yang indah. Jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Gak mudah memang, tapi di situ sumber ketenangan. Yaitu hanya dengan kembali kepada Allah, bukan yang lain. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram juga, mungkin di sini juga ada yang nonton. Kita sama kok pendosanya. Sama kok punya banyak salah dan khilafnya. Tapi Allah juga gak pernah lelah memberi kesempatan buat kita. Ambil waktu,
untuk memperbaiki diri. Nanti kalau ada kajian-kajian lagi, coba datangi. Apalagi yang tinggal-tinggal di kota besar, sebutlah Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, kota-kota besar lainnya. Nggak ada kayaknya alasan untuk kita bilang sulit mau ngaji. Kota-kota besar kayaknya nggak kesulitan deh untuk ngaji. Di desa mungkin keterbatasan SDM, tapi kalau di kota-kota besar udah tinggal datang aja setiap hari. Mau ngaji hari Senin, ketemu Senin, ada 24 jam kajian ada. Kajian subuh ada, duha ada, sebelum zuhur ada, ba'da zuhur ada, ba'da asar ada, ba'da maghrib, ba'da isya ada semuanya. Tinggal pilih mau datang di jam yang mana. Udah gak ada lagi alasan buat kita untuk gak nambah ilmu, upgrade value. Cari waktu, datangi majelis ilmu. Di sana sumber ketenangan, di sana sumber kebahagiaan. Banyak koleksi ilmu. Jadi yang dikoleksi bukan cuma tas, yang dikoleksi bukan cuma sepatu, sneaker, baju, gamis, tapi koleksi juga ilmu. Habis dikoleksi diamalkan, itu ilmu. Kita hadirin, jangan sampai jadi orang yang ragu, di dalam hatinya ada penyakit. Takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Tuh, orang zalim itu kadang playing victim. Dia menganggap Allah dan Rasulnya zalim sama dia, padahal yang zalim siapa? Dirinya sendiri. Jangan-jangan itu kita, saya lagi jangan-jangan. Kita sering, Allah zalim gak ya sama saya? Ya padahal kita sendiri yang zalim. Makanya doa begini ya jemaah. Sering-sering doa gini ya hadirin. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami kalau permintaan yang kami pinta belum sehebat ibadah-ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, maafkan aku, permintaanku belum sehebat ibadahku. Kadang kan kita gitu ya mintanya, hebat gitu, mintanya banyak, tapi suruh ibadah. Ya Allah, maafkan kami, hamba-hambamu yang permintaan kami itu banyak, tapi ibadah kami sedikit sekali. Permintaan kami beribu-ribu, tapi sujudnya terburu-buru. Ayolah kita pantasin pelan-pelan hadirin. Kalau permintaannya banyak, ibadahnya banyak. Permintaannya beribu-ribu, ibadah kita juga gak terburu-buru. Kalau kita dikasih rezeki, kita tahu prioritas rezeki ini untuk Allah dan Rasulnya, dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya, supaya pantas. Pantasin diri jadi hamba. Begitu hadirin. Next. Apalagi ayat yang keberapa hadirin? 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, Alhamdulillah. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Hanya orang-orang beriman yang punya kalimat tagline ini. Apa tagline-nya? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang tagline hidupnya Sami'na wa ata'na, mereka orang-orang yang akan beruntung. Kalau mau beruntung, kalau mau jadi orang yang beruntung, amalkan ayat 51 Quran surah An-Nur. Jadilah hamba yang beriman, yang kalau Allah perintahkan sesuatu, dia mengucap sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang pasti beruntungnya, karena mereka dengar dan mereka taati.
Mereka tahu dan mereka amalkan. Mereka punya ilmunya dan mereka beramal dengan ilmu yang mereka punyai. Jadi kunci muflihun, beruntung, adalah beriman, lalu mendengar setiap perintah, lalu mentaati perintah itu tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa negosiasi. Coba diulang, tanpa tiga. Tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa negosiasi. Udah, kalau Allah udah suruh, jangan nanti-nanti. Kalau Allah udah perintahkan, jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti, jangan bilang tapi, dan jangan dinegosiasi, jangan dinego. Ya Allah, enggak, boleh enggak? Jangan. Kalau bisa, kita hanya usaha untuk lakuin. Ya Allah, sholat sehari 5 kali. Boleh enggak cuma sekali aja sehari? Jangan dinego. Itu udah syariat. Udah syariat yang Allah tetapkan. Tugas kita lakuin aja, amalin aja. Adapun kita yang mungkin terkadang masih terasa berat, mohon pertolongan sama Allah, ya Allah mudahkan. Nanti Allah mudahkan. Ya Allah bantu kami, nanti pasti Allah bantu. Lagian kapan sih Allah nggak bantu kita? Lagian kapan Allah membiarkan kita terseok-seok dengan diri kita sendiri? Kan enggak. Allah pasti bantu, Allah pasti tolong. Makanya kita juga harus sering-sering minta sama Allah supaya ditolong. Allah pasti tolong. Ayat yang keberapa? Jadi kunci kesuksesan itu apa? Beriman, sami'na, wa ta'na. Yang pertama, kunci sukses di ayat 51 An-Nur. Apa? Iya, beriman, kan ada kalimat ya? Iya kan? Qaulal mu'minina. Itu kan syaratnya pertama. Kalau mau muflihun. Jadi ayatnya gini jadinya. Ayat 51 itu belakangnya itu hasil. Kamu kalau begini hasilnya wa ulaika humul muflihun. Kalian nanti akan jadi beruntung. Nah, syaratnya mu'minun, harus beriman. Yang kedua, sami'na, harus dengar. Berarti sering-sering pakai telinganya untuk dengar tausiah, dengar ceramah, dengar live streaming, dengar konten-konten. Konsumsi itu pendengarannya, dengerin Quran, baca Quran. Sami'na, pergunakan telinga ini untuk banyak mendengar. Baru yang ketiga, atokna. Jadi semua yang didengar itu taatilah kalau mau beruntung. Ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa-siapa yang taat sama Allah, siapa-siapa yang taat sama Rasulullah, wa yakhshallah, dia takut juga kepada Allah. Kunci jemaah. Taat pada Allah, taat pada Rasul, yakhshallah. Nomor 3, takut sama Allah. Kebanyakan di antara kita kenapa masih bermaksiat? Karena dia nggak punya yang ketiga. Dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun. Dia jadi orang yang menang. Jadi kunci kemenangan ada 4. 1, beriman. 2, ini ayat 52 hadirin. Faizun, itu kan ayat 51. 51 kan kunci beruntung. Kalau 52 kan kunci faizun, kunci kemenangan. Berarti yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga takut kepada Allah, yang keempat takwa kepada Allah. Kunci faizun. Kalau kita mau jadi orang yang menang, amalkan. Kalau kita mau jadi orang yang menang, amalkan Quran surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah, dia harus taat kepada Allah. Wa rasulah, dia taat pada Rasul, yang kedua. Yang ketiga, wa yakhshallah, dia punya rasa takut yang kuat kepada Allah. Yang keempat, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepada Allah. Faulaika humul faizun. Maka nanti kalau mereka takut kepada Allah, maka nanti kalau mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, takut kepada Allah, seraya dia bertakwa, mereka akan jadi orang-orang yang menang. Kalau mau jadi orang yang menang, taati Allah, taati Rasul, takut kepada Allah, dan yang terakhir apa? Takwa. Maka dia pasti akan meraih kemenangan. Terakhir, ayat 53.
Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah-sumpah yang sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakan wahai Muhammad, janganlah kamu bersumpah karena yang dimintai adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini perintah untuk jangan dikit-dikit sumpah, tapi sumpah itu dipakai untuk momentum-momentum urgent. Momentum-momentum urgent. Jangan sumpah-sumpah. Cari momentum-momentum urgent. Jangan terlalu banyak sumpah. Dan bersumpahnya orang beriman cuma boleh 3. 1, wallahi, tallahi, billahi. Dengan nama Allah semuanya. Yaitu bentuknya wallahi demi Allah, tallahi ya demi Allah, billahi ya demi Allah. Mudah-mudahan Allah karunia kita istiqamah sampai nanti kita semuanya wafat dengan keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan seterusnya. Besok insya Allah ayat yang ke-54 insya Allah, kalau masih hidup. Jamaah sehat ya. Mudah-mudahan jamaah rezekinya melimpah. Doa yang sama untuk semua teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Semuanya rezekinya melimpah ya Allah. Engkau mudahkan dalam ibadah, sujud tumak nina, ruku yang tenang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan sampai kiamat yang semakin salih salihah, yang manfaatnya luas buat banyak orang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kebaikan buat kita, menghadiahkan kebaikan untuk keturunan-keturunan kita, dan kita diberi hidayah dan tetap bisa mempertahankan hidayah sampai akhir hayat kita nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah hadirin. Mudah-mudahan kita diizinkan terus istiqomah sampai husnul khatimah. Dan untuk jamaah, bila mana ada di antara teman-teman mau ikut membersamai wakaf 1 alat 1 juta manfaat untuk dakwah, teman-teman bisa langsung ke Bank Muamalat 509012099 atas nama Kajian HAS. Dan insya Allah kalau ada juga yang mau meluaskan tanah yang akan dibebaskan, tanahnya ada di antara masjid dan asrama, insya Allah bisa langsung ke Bank Muamalat juga 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.